Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Jumpa lagi di video saya, pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 semester 1, masih dengan bab eksponen dan logaritma. Ini video untuk eksponen dan logaritma ini khusus untuk kelas 10 peminatan ya. Oke, kita lihat slide berikut. Nah, kompetensi dasar, karena kita masih eksponen dan logaritma, kompetensi dasarnya juga masih 3.1 dan 4.1. Seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, bahwa di semester 1 untuk kelas 10 itu matematika peminatan hanya ada 1 KD atau 1 kompetensi dasar, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Nah, ini KD pengetahuannya masih dengan mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Dan 4.1 itu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, yang menjadi pembeda ya, yang jadi pembeda di video-video sebelumnya adalah indikator. Di indikatornya itu setiap pertemuannya berbeda. Nah, ini kita masuk IPK yang ke-8 dan ke-9, atau saya namakan dengan 3.1.8 mengenai menjelaskan pengertian logaritma, dan 3.1.9 yaitu mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma dan sebaliknya. Nah, ini tentang logaritma ya. Kita membahas tentang logaritma. Kalau kemarin tentang eksponen. Apa itu logaritma? Kita bahas pada video ini secara detail. Nah, ini ada peta konsep untuk pembelajaran pada logaritma. Kita akan melihat tinjauan ulang sifat-sifat logaritma. Jadi kita akan meninjau ulang sifat-sifat logaritma seperti apa. Tapi sebelum mengenal sifat logaritma, kita harus tahu dulu apa itu pengertian logaritma. Ya, jadi di sini ada pengertian logaritma serta sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada fungsi logaritma, sama halnya dengan eksponen, ada juga namanya fungsi logaritma. Kemudian ada grafik fungsi logaritma, ada persamaan logaritma, dan pertidaksamaan logaritma, serta aplikasi pada bagian akhir, atau penerapan dari logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah peta konsep untuk pembelajaran kita selama membahas tentang logaritma. Nah, kita mulai dari yang pertama. Tinjauan ulang sifat-sifat logaritma. Jadi kita harus tahu dulu definisi logaritma itu seperti apa. Ya, jadi logaritma itu seperti apa? Ini. Misalkan ada A, bilangan positif, A besar 0, dan G adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, atau G besar 0 dan G tidak sama dengan 1. Maka G log A itu sama dengan X. Jika dan hanya jika A sama dengan G pangkat X. Maksudnya apa? Ini syaratnya. Kemarin kan kita tahu bahwa G pangkat X adalah bentuk eksponen ya. G pangkat X itu adalah bentuk eksponen yang nilainya adalah A ya. Jadi ini bentuk eksponen atau perpangkatan yang bilangan bulatnya adalah G dan bilangan pangkatnya adalah X gitu ya. Nah, G pangkat X itu misalkan mendapatkan nilai A ya. G pangkat X itu misalkan dapat nilai A. Di G pangkat X nilainya sama dengan A. Maka kita bisa bentuk ini. Ini adalah hasil dari eksponen, yaitu A, dan ini adalah bilangan pokok, dan ini adalah bilangan pangkat. Jadi G pangkat X, ini pokok, ini pangkat, dan ini hasilnya, hasil eksponen. Misalkan 2 pangkat 5, 2 pangkat 3, hasilnya sama dengan 8, seperti itu. Nah, ini dari bentuk seperti ini, bentuk eksponen, maka kita bisa buat bentuk seperti ini. Jadi dari bentuk eksponen kita bisa buat menjadi bentuk logaritma. Karena apa? Logaritma itu adalah inverse atau lawan dari pangkat, ya, lawan dari pangkat. Nah, ini kita bisa bentuk jadinya seperti ini. G log A, dan terbalik ya. Jadi bilangan
uh, bilangan pokoknya di sini G log A, ini jadi hasilnya itu sama dengan pangkat. Jadi yang kita cari dalam bilangan logaritma itu adalah pangkatnya. Berapa nilai pangkat? Sedangkan eksponennya adalah hasil eksponennya adalah G pangkat X, itu adalah yang kita cari. Kalau dalam bentuk eksponen, G pangkat X-nya itu yang kita cari. Tetapi kalau dalam logaritma, nilai pangkatnya itu yang kita cari. Berapa pangkat dari 2 agar nilainya sama dengan 8. Seperti itu. Jadi kita gunakan logaritma. Nah, saya ulangi lagi ya. G pangkat X nilainya A. Maka kalau kita bentuk ke dalam bentuk logaritma ya. Kalau kita akan membentuk ke dalam bentuk logaritma, jadinya seperti ini. G log A. Jadi ini duluan ya, bilangan bulat, bilangan pokok. G log hasil sama dengan X. X itu adalah pangkat ya. Kita lihat contohnya dulu. Saya coret-coret dulu. Misalkan ada 2 pangkat 3. Hasilnya kira-kira berapa ya? 8 ya. Ini bisa kita buat ke dalam bentuk logaritma. Jadinya seperti apa? 2 log. Jadi 2-nya di atas sedikit ya. Jangan sejajar dengan tulisan log. Jadi ini beda. 2 log dengan 2 log. Ini nilai yang beda. Ya. Jadi ini 2, misalkan 2 log. Sebentar. Ini 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kalau misalkan tulisannya 2 log 8 dengan 2-nya di atas sedikit, ini nilainya berbeda. Kalau ini 2 kali log 8, ya karena sejajar, ini sejajar. Ini 2 kali log 8, sedangkan ini satu angka, 2 log 8. Jadi beda ya. Kalau misalkan 3 log 9 dengan 3 log 9, itu nilainya berbeda. Kalau ini adalah 3 kali log 9, kalau ini adalah 3 log 9 dalam satu kesatuan. Jadi penulisan logaritma itu, bilangan ini namanya adalah bilangan pokok atau bilangan basis. Ya, bilangan pokok atau bilangan basis. Yang tadi ya, ini kan bilangan pokok atau basis. Kemudian tempatnya itu di atas sedikit, ya, di atas sedikit penulisannya. Kemudian log tidak sejajar dengan log ya. Log itu adalah simbol logaritma, kemudian 8 itu adalah hasil dari eksponen. Nah, kalau 8 ini di logaritma namanya adalah bilangan hasil pangkat atau dinamakan dengan numerus. Bilangan hasil pangkat atau disebut juga dengan numerus. Jadi ini bilangan pokok atau basis. Kemudian ini adalah hasil dari bilangan pangkat, hasil dari bilangan pangkat ya, atau namanya adalah numerus. Dan ini adalah hasil logaritma. Jadi 2 log 8, 2 log 8 sama dengan 3. Ya. Jadi ini bilangan pokok atau basis, numerus, dan hasil logaritma. Contoh lagi, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka bentuk logaritmanya adalah 5 jadi basis, log, numerusnya adalah 25, numerusnya adalah 25, dan hasilnya adalah 2. Jadi intinya adalah untuk mencari nilai logaritma itu berarti mencari nilai pangkat. Sama dengan kita cari seperti ini, 5 pangkat berapa, hasilnya 25. Seperti itu ya. Jadi sama dengan penulisan 5 log 25 sama dengan titik-titik. Gitu ya. Jadi 5 pangkat berapa, hasilnya 25. Itu sama dengan 5 log 25. Jadi 5 pangkat 2. Sebenarnya logaritma itu adalah mencari nilai pangkat atau mencari berapa pangkatnya. Ya. Dalam bentuk perpangkatan itu adalah mencari bentuk pangkat. Oke, kita lanjut yang tadi. Yang tadi ya, seperti itu. Jadi sudah paham ya, dimana A-nya harus atau bilangan pokok, bilangan numerusnya itu harus lebih dari 0, tidak bisa kurang dari 0, dan G-nya harus bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Jadi A dengan G ini, bilangan pangkat dengan bilangan numerus itu harus lebih dari 0. 1, 2, 3, 4 seterusnya ya. 1,5, 1,3 bisa. Nah, G-nya tidak bisa sama dengan 1. Jadi bilangan basisnya tidak bisa 1.
G dengan A tidak bisa di bawah 0, atau G dengan A harus lebih dari 0, dan G yang ini bilangan basisnya harus lebih dari 1. Tidak boleh 1, ya. Saya ulangi, G dengan A harus lebih dari 0, dan G ini atau bilangan basis harus tidak boleh 1. Nah, ini sifat-sifat logaritma, ada 10 sifat. Yang pertama adalah A log 1. A log 1 itu sama dengan 0. Ya, ingat saja, semua yang bilangan numerusnya 1, semua angka logaritma yang numerusnya 1 itu hasilnya 0. Ya, saya ulangi, A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Jadi semua yang bernumerus 1 hasilnya 0. Ya, ini berawal dari pangkat 0. Semua yang berpangkat 0 adalah 1. Maka logaritmanya atau inversnya adalah semua yang bernumerus 1 hasilnya 0. Gitu ya. Jadi kan ini berawal dari A pangkat 0 hasilnya 1. Ya, A pangkat 0 hasilnya 1. Maka lawannya adalah A log 1 hasilnya 0. Itu inversnya. Semua yang bernumerus 1 hasilnya 0. Contoh, 5 log 1. 5 log 1 hasilnya 0. 10 log 1 hasilnya 0. Semua yang bernumerus, ini kan numerus, ini basis. Semua yang bernumerus 1 hasilnya 0. Lanjut. Kalau misalkan basis dengan numerusnya angkanya sama, maka hasilnya 1. Ini berawal dari A pangkat 1 hasilnya A. Ya. A pangkat 1 hasilnya A. Oke. Kita harus menyambungkan dengan sifat-sifat eksponen juga. Karena eksponen dan logaritma itu saling berketerkaitan, ya, antara eksponen dan logaritma. Eksponen adalah pangkat, logaritma adalah lawannya, gitu. Inverse dari eksponen. A pangkat A log A sama dengan 1. Semua bilangan basis dan numerus jika sama, maka nilainya adalah 1. Contoh 5 log 5. Basisnya 5, numerusnya 5, hasilnya 1. 4 log 4. Basisnya 4, numerusnya 4, hasilnya 1. Lanjut, A log A pangkat N. Ya, A log A pangkat N sama dengan N. Nah, ini kalau misalkan numerusnya ada pangkat, kemudian di sini basis dan numerusnya nilainya sama, basis dengan numerusnya bernilai sama, dan numerusnya punya pangkat, maka bisa langsung kita coret ini A log A. Ini bisa langsung kita coret, hasilnya tinggal N. Ya, paham ya? A log A kita coret, kan A log A kan 1. 1 A log A adalah 1, berarti sisa N. Gitu ya. 3 log 3 pangkat 2, contohnya ya. 3 log 3 pangkat 2. Ini kan 3 log 3 sudah sama. Sisanya adalah 2. Oke. Sifat yang keempat, A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M kali A log B. Nah, sebenarnya sifat yang ketiga ini adalah turunan dari sifat yang keempat. Ya, atau bagian dari sifat yang keempat. Nah, kalau ini contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan basisnya ada pangkat, numerusnya juga ada pangkat, itu kita bisa hilangkan pangkatnya, kita sendirikan, ya. Kita sendirikan pangkatnya. Caranya adalah kita sendirikan pangkatnya, ini kan pangkat M. Di sini adalah pangkat N. Kita sendirikan. Caranya adalah kita ambil pangkat dari numerusnya dulu, dibagi dengan pangkat pada basis. Jadi pangkat pada numerus kita sorong ke depan atau kita pisahkan dari A log B. Jadi N ini kita pisahkan dengan A log B atau B pangkat N. N-nya kita hilangkan atau kita sendirikan, dan M-nya juga kita sendirikan. Caranya adalah N dulu ditulis dibagi dengan M, sehingga bentuknya akan seperti ini. N per M, ya, N per M. Sisanya adalah A log B. Paham ya? Jadi N dengan M kita sendirikan dengan cara N dulu dibagi dengan M. Oke. Contoh, 3 pangkat 5 log 2 pangkat 4. Nah, ini kan 4. Ada pangkat 4 di sini kita sendirikan. Pangkat 5 juga kita sendirikan. Jadinya 4 per 5. Ya, 4 per 5, 3 log 2. Oke ya. Jadi saya ulangi, 4. Kita sendirikan dengan 5. Jadinya 4 per 5 kali 3 log 2. Nah, sifat yang kelima, A log B. Kalau misalkan kita butuh B log A dan tersedia hanya A log B, nah bisa kita putar. Jadi A log B itu bisa jadi B log A. Caranya adalah jadi seperti ini. 1 per B log A. Paham ya? Jadi A log B sama dengan 1 per B log A.
Jadi kalau misalkan B-nya kita taruh jadi basis, A-nya jadi numerus, kita tukarkan, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi pecahan dia. Harus ada 1 per, kemudian B log A-nya di bawah. Contoh, 3 log 2. Kita butuh 2 log 3. Jadinya adalah 1 per, ini tinggal kita putar. 2 log 3. Jadi 1 per 2 log 3. Sifat yang keenam. Ini sering digunakan di soal ya. A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, ini kita pisahkan. A log B, kita bisa pisahkan ini. Jadinya log B dengan log A. Gitu ya. Jadi log B dengan log A. Caranya seperti ini. Kita tulis dulu log B per log A. Kenapa muncul C? Nah, C ini tergantung soal. Kalau soalnya adalah dibutuhkan adalah 5, berarti kita tulis di sini 5. Jadi ini bisa kita pisahkan ini. Jadinya log B jadi di atas, log A di bawah. C ini tergantung soalnya ya. Kalau soalnya membutuhkan C, berarti kita gunakan C. Contohnya seperti ini. 3 log 2. Di soal ada 5. Berarti kita pisahkan dulu ini. Log 2 per log 3. Jangan terbalik ya. Log numerus per log basis. Nah, 5 ini tergantung soal. Kalau misalkan di soal butuh 5 di sini, berarti kita tuliskan 5. Paham ya? Kalau misalkan di soal butuhnya 10, kita tuliskan 10. Tergantung soal. Ya, C-nya tergantung soal. Oke? Nomor 7. A log B, B log C. Ini juga sering digunakan di soal. Ya, A log B, ini perkalian logaritma ya. A log B kali B log C. Nah, ini sama dengan A log C. Nah, ini kan kalau misalkan A log B kali B log C. Jika ada basis dengan numerus yang nilainya sama kemudian dikalikan, ya, basis dengan numerus nilainya sama kemudian dikalikan, di sini ada kali, maka bisa kita hilangkan saja ini yang sama, ya. Kita hilangkan saja yang sama, sisanya adalah yang di ujung-ujung. A log C. A log C. Contohnya gini, 2 log 3 dikali 3 log 5. Di sini kan 3-nya sudah sama, kita coret. Yang penting kali ya, yang penting kali. 3-nya kita coret. Karena sudah sama, 3-nya kita coret. Sisanya adalah 2 log 5. Paham ya? 2 log 3 kali 3 log 5. Yang penting di sini perkalian. Basis numerusnya di sini sama. Hapus, bisa 2 log 5. Yang kedelapan adalah penjumlahan. Kalau tadi perkalian. Kalau penjumlahannya gampang ya. Yang penting bilangan basisnya sama. Yang penting bilangan basisnya sama. Basisnya sama. Sama-sama nilai A. Kemudian ditambahkan. Maka bisa kita simpulkan jadi A log ini dikali. Kalau dia tambah dikali ya. B kali C. A log B kali C. Intinya adalah A-nya harus sama. Atau basisnya harus sama keduanya. Maka ini numerusnya tinggal kita kali. Kalau dia tambah dia kali. Kalau dia kurang kita bagi. Ya, sekalian saja dengan sifat 9. Jadi kalau dia tambah, numerusnya kita kali. Yang penting bilangan basisnya sama. Kalau dia kurang, numerusnya kita bagi. B bagi C. Ya, kalau tambah kali, kalau kurang bagi. Tambah kali, kurang bagi. Tambah kali, kurang bagi. Oke? Nah, contohnya gini. 3 log 2 tambah 3 log 5. Jadinya 3 log 2 kali 5. Benar ya? 3-nya sudah sama. Tinggal kita kalikan 2 kali 5. Hasilnya adalah 3 log 2 kali 5 adalah 10. Kalau ini, contoh 3 log 2 kurang 3 log 5. Jadinya 3-nya sudah sama. 3 log 2 bagi 5. Ya, atau 2 per 5. 3 log 2 per 5. Nah, sekarang yang ke-10. Nah, ini gabungan antara eksponen dengan logaritma. Ya, ini ada A dipangkatkan A log B. Jadi ada bilangan basis yang pangkatnya adalah A log B. Ya, saya ulangi, ada bilangan basis yang pangkatnya adalah logaritma. Di A pangkat A log B. Nah, karena di sini bilangan basisnya sudah sama ya. Ini basis, ini juga basis. Ini bilangan pokok ya. Bilangan pokok dan bilangan basis sama. Yang ini ya, yang ini sama. Tinggal kita coret, sisanya adalah B. Jadi A dicoret, sisanya adalah B. Contohnya gini, 3 dipangkatkan 3 log 2. Di sini 3 sama dengan basis ya. Kita hilangkan, sisanya adalah 2. Nilainya adalah 2. Paham ya? Jadi A pangkat A log B hasilnya sama dengan B. Kenapa? Karena kalau ini sama tinggal kita coret. Ini sama. Sisanya 2. Paham ya? Itulah 10 sifat dari logaritma.
Kita lihat contoh. Kita lihat contohnya. Kita punya contoh seperti ini. Saya ambil dulu. Misalkan nomor 1. 3 log 25 dikali 5 log 81 dikurang 4 log 2 dibagi 3 log 36 dikurang 3 log 4. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya, adik-adik. Ada yang bisa disederhanakan, bisa tinggal kita sederhanakan. Ya, ini 3 log 25. 3 bisa disederhanakan tidak? Bisa jadi pangkat berapa? Tidak bisa lagi ya. Jadi 3 log 25 itu berapa pangkat berapa? Kita sederhanakan 25. 25 itu adalah 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2, 25. Kita tulis 5 pangkat 2. Bisa disederhanakan. 5 lagi. Log 5 sudah tidak bisa disederhanakan ya. 81. 81 itu adalah 3 pangkat berapa? Kita sederhanakan ya. 81 itu 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4. Dikurang. Ini. 4 log 2. 4 bisa disederhanakan? Bisa. Jadinya 2 pangkat 2. Log 2. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, ini ada, kalau di sini kan perkalian, di sini pengurangan. Tidak bisa langsung kita pakai sifat, ya. Yang ini langsung kita pakai sifat. Ya, ini bilangan pokoknya sudah sama. Coba cari sifat yang keberapa ini. Bilangan pokoknya sama. Kemudian dia dikurang. Pakai sifat yang keberapa? Ya, yang ke-9. Bilangan pokoknya sama, kemudian dikurang, maka bilangan numerusnya dibagi. Gitu ya. Bilangan pokoknya sama, kemudian dikurang, maka bilangan numerusnya kita bagi. Jadinya akan seperti ini. 3 log 36 bagi 4. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini bisa kita keluarkan 2. Ya. Pakai sifat yang ke sini. Sifat yang ketiga bisa, sifat yang keempat bisa. Ya, kita sederhanakan. Kalau sifat yang keempat, n per m. Ya, n per m. Kita sendirikan pangkatnya. Ini kita sendirikan pangkatnya. Yang ini ya, kita taruh di depan. 2 per 1 ya. Di sini kan pangkat 1. Jadinya 2 per 1. 2 per 1. Ini juga 4 kita sendirikan per 1. Di 4 per 1. 4 per 1 kan 4. Sisanya adalah 3 log 5. Sisanya adalah kali 3 log 5 kali 5 log 3. Gitu ya. Jadi 2-nya ini kita hilangkan dengan 4-nya. Jadi 2 itu sebenarnya 2 per 1. Gitu ya. Sifat yang tadi 2 per pangkat 1 adalah 2. 4 per pangkat 1. Sini kan pangkat 1. Tidak dituliskan. Di 4 bagi 1 hasilnya 4. Sisanya 3 log 5 dikali 5 log 3. Dikurang. Nah, ini juga kita sendirikan. Ini kan pangkat 1. Pangkat 1 sebenarnya ya. 2 pangkat 1. Jadi 1 per 2. Gitu ya. 1 per 2. Bukan 2 di situ ya. Tapi 1 per 2. Aturannya seperti itu. Ambil dulu yang di basis. 4 dibagi dengan yang di numerus. Yang di numerus dibagi dengan yang di basis. 4 bagi 1. 2 bagi 1. Ini juga 1 bagi 2 atau 1/2. Sisanya 2 log 2. Oke. Ini adalah 3 log 36 bagi 4 adalah, ayo berapa? 36 bagi 4 9. Nah, ini kita menggunakan sifat-sifat. Ini kan 2 kali 4 8. Ini kita gunakan sifat perkalian. Ya, 3 log 5 kali 5 log 3. Nah, ini basis dengan numerus. Ketika perkalian, pakai sifat yang perkalian tadi ya. Sifat yang ke-7. Kalau basis dengan numerus sama, tinggal kita hilangkan, sisanya ujung-ujung. Ini sama. Habis. Sisanya adalah 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu adalah 1 ya. Pakai sifat yang ke-2.
A log A adalah 1. Jika basis dan numerus, oke. Ini kan habis ya, sisanya adalah 3 log 3 kurang 1/2. 2 log 2. Oke, kita tulis dulu. 2 log 2. 3 log 9 berapa? 3 pangkat berapa hasilnya 9. Gitu ya. 3 log 9 itu sama dengan 3 pangkat berapa hasilnya 9. 3 pangkat 2. Itu aja. 3 log 9 itu 2. Karena 3 pangkat berapa, kan logaritma itu adalah mencari pangkat. Jadi 3 pangkat berapa hasilnya 9. Ternyata 3 pangkat 2. Nah, ini pakai sifat yang kedua. Kalau basis dengan numerus sama, hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya 1. Ini juga hasilnya 1. Jadinya 8 kali 1 kurang 1/2 kali 1/2. Nah, kalau ini kan sudah gampang. 8 kali 1, 8. Dikurang 1/2 dibagi 2. 8 kurang 1/2 berapa? Caranya gini. 2 dikali 8 hasilnya 16 dikurang 1/2 per lagi 2. Itu ya. Di 2 dikali 8 16 dikurang 1/2 dibagi lagi 2. Karena di bawahnya ada 2 lagi. Ya, 16 bagi kurang 1 adalah 15/2/2. Ya. Atau ini kan dikali. Jadinya 15/4. Oke, yang ini adalah pelajaran SD ya, pelajaran SD. Jadi saya tidak terlalu menekankan atau menjelaskan kembali, tapi mengingatkan ini adalah pelajaran SD. Ya, sudah keterlaluan kalau tidak tahu lagi ini seperti ini. Ya. Jadi belajar lagi. 15/4. Oke ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Jika 3 log 5 sama dengan M dan 7 log 5 sama dengan N, maka nilai dari 35 log 15 adalah titik-titik. Nah, ini kita gunakan sifat yang tadi terakhir. Oke. 35 log 15. 35 log 15. 3 log 5. Oke, kita tulis dulu di sini. Diketahui 3 log 5. 3 log 5 itu adalah M. Itu ya. 3 log 5 adalah M. Kalau saya putar 5 log 3. 5 log 3 hasilnya berapa kira-kira? Ini kan 3 log 5. Kalau saya putar 5 log 3. Ya, lawan dari M, 1/M. Gitu ya. Jadi 3 log 5 adalah M, maka kita putar 5 log 3 adalah 1/M. Sifat yang kelima. A log B, kalau kita putar jadi B log A, jadi 1/B log A. Gitu ya. 3 log 5 sama dengan M, 5 log 3 adalah 1/M. Kemudian yang ini 7 log 5. 7 log 5 adalah N, kita putar 5 log 7 adalah 1/N. Gitu ya. 1/N. Jadi 5 log 3 1/M, 5 log 7 1/N. Kalau kita putar 7 log 5 jadi 5 log 7, ini N jadinya 1/N. Ini 1/M. Oke, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah 35 log 15. Ya, caranya gimana? Kita pakai yang tadi, yang ke-6, gitu ya. A log B, jadinya saya sorry. Sebentar ya. Nah, ini. Kita pakai yang ke-6, A log B, jadinya log B per log A, gitu. A log B itu sama dengan log D, log numerus per log basis. Gitu. C-nya tergantung soal. Yang tadi. Itu kita gunakan di situ, di soal tadi.
Jadi 35 log 15 itu adalah log numerus log 15 dibagi log basis 35. Nah, kita lihat yang paling banyak angka yang muncul itu apa? Ini kan 3 log 5, ini 7 log 5. Yang 2 kali muncul, di sini ada, di sini ada. Angka berapa kira-kira? 5 ya. Di sini ada 5, di sini juga ada 5. Jadi kita taruh di sini 5. Oke, kalau misalkan di sini 7, di sini ada 7, di sini juga ada 7, berarti kita gunakan 7. Paham ya? Saya ulangi. Di sini kan ada 3 log 5, angkanya 3 dengan 5. Di sini 7 dengan 5. Yang ada di sini dengan yang ada di sini berarti angka 5. Angka 5 yang kita butuhkan kita letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan permak ini. Kita permak. 5 log 15. 5 log 15 itu kan sama dengan 15 itu kan 5 kali 3 ya. 5 kali 3. Jadinya 5 log 5 kali 3. Per 35 juga kan bisa jadi 5 log 5 kali 7 ya. 5 kali 7 35 ya. Jadi 15 itu 5 kali 3 dan 35 itu adalah 5 kali 7. Nah, kita akan menggunakan sifat yang ini. Yang kali di sini jadinya tambah. Sifat yang ke-8. Ini bisa dari kanan jadi kiri. Di A log B kali C, A log B kali C itu sama dengan A log B tambah A log C. Ya, kalau numerusnya dikali, berarti kalau ketika kita pisah jadi tambah ya. Ketika kita kali di sini numerusnya dan kita pisahkan itu B dengan C, berarti bentuknya akan jadi penjumlahan seperti ini. A log B tambah A log C. Ini juga, karena ini kan perkalian, berarti kita bisa bentuk jadi 5 log 5 ditambah 5 log 3. Kita pisah ya. Kita pisah 5 dengan 3. Jadinya 5 log 5 karena dia kali berarti tambah. Tambah 5 log 3. Begitupun di bawah. 5 log 5 tambah 5 log 7. Oke. Kita pindah di atas. 5 log 5 berapa? Ya, 5 dengan 5 sama ya, berarti 1. Tambah 5 log 3. 5 log 3 tadi berapa? 5 log 3 seper M ya. Jadi kita tulis ini seper M. Per 5 log 5 juga 1. Tambah 5 log 7. 5 log 7 itu seper N. Oke. Sampai di sini sudah benar. Disederhanakan juga bisa. Ya, sederhanakan juga bisa. Ini kita kali ya, 4 kali M kali 1 kan M. Kita sederhanakan. Sampai sini sudah bisa juga. M kali 1 M. Tambah 1, M tambah 1. Per M. Bagi ya. Bagi. N kali 1 N. Tambah 1 per N. Nah, kalau bagi kita bisa jadi kali. Kita jadikan kali ya. Ini bisa kita jadikan kali. M tambah 1 per M kali. Nah, kalau dia kali, karena dia bagi, kalau misalkan dia ubah jadi kali, ininya diputar ya. Pecahan yang keduanya diputar. Jadinya N per N tambah 1. Ya, ini permainan anak SD. Nah, tinggal kita kali. M tambah 1 kali N, jadinya N kali M tambah 1. M kali N tambah 1. M kali N tambah 1. Oke. Selesai. Jadi mau ini benar, mau ini juga benar. Oke. Ya, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan bosan untuk belajar dari rumah. Di tengah pandemi sekarang ini kalian standby di rumah, belajar dari rumah. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar bisa ataupun via WhatsApp juga bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya sebelumnya. Terima kasih.